Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan suara, kembali lagi di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Di episode kali ini, kenalin aku Hida, mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi angkatan 2024. Di sini aku bakal menemani kalian ngobrol-ngobrol santai nih, yang pasti berbobot juga dengan topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu terkait life balance antara kuliah dan organisasi. Namun di sini aku nggak sendirian nih, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang keren dan sangat menginspirasi tentunya ya, akan memberikan kita insight-insight baru begitu. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Lea. Halo Syahida. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabarku Oke, baik. lama gak ketemu deh, tambah cantik aja nih Kak. Aduh, bisa aja. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong Kak Lea sedikit memperkenalkan diri sama apa sih kesibukan Kak Lea akhir-akhir ini gitu. Oke. Halo kawan suara, perkenalkan aku Felicia Lea Farel, akrab dipanggil Lea. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 dan saat ini aku semester 6. Untuk kesibukanku saat ini, aku menjadi pelatih taekwondo dan mengerjakan berbagai project ya tentang content creator dan mengerjakan berbagai job dari endorse yang datang gitu. Oke, aku juga sempet apa tuh namanya stalking gitu ya Kak Lea tuh udah pernah jadi pembicara guys di sekolah-sekolah gitu, jadi keren banget nih Kak Lea. Tapi kalau kita melihat ke belakang ya pastinya kesibukan Kak Lea itu kan terbentuk dari awal-awal Kak Lea maba gitu ya Kak. Kak Lea yang sudah terkenal sebagai aktif berorganisasi begitu. Boleh Kak disepil Kak Lea itu pernah ikut organisasi apa aja nih gitu? Organisasi saat SMA atau pas masuk mahasiswa? Pas masuk boleh, pas SMA Oke. gitu. Kalau untuk SMA mungkin aku nggak ikut organisasi sama sekali karena di situ aku fokus jadi atlet ya 24/7 ku, latihan latihan latihan. Tapi ketika menjadi mahasiswa itu berbalik. Aku minat mengikuti organisasi gitu. Organisasi pertama aku itu Himanomi karena aku dari program studi pendidikan ekonomi. Lalu aku ikut juga duta kampus di semester 4 ya. Itu sebenarnya bukan organisasi tapi perlombaan. Tapi setelah perlombaan itu selesai, kita ada komunitas yaitu Forum Komunikasi Duta Kampus gitu. Wah, keren banget ya track record sama pembicara kita kali ini gitu. Nah, menarik nih guys, karena apa? Karena setiap orang memiliki motivasi yang berbeda gitu ketika mau join ke sebuah organisasi. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri nih, apa sih Kak motivasi yang membuat Kak Alia tuh akhirnya terdorong gitu buat terjun ke dunia organisasi? Oke, motivasiku sedikit unik ya, mungkin lucu juga. Karena sebelum aku jadi mahasiswa itu sedikit khawatir tentang dunia pertemanan. Jadi ketika aku menjadi mahasiswa, aku tuh pengen punya banyak temen gitu. Pasti kalau aku ikut organisasi kan nggak mungkin kalau aku nggak punya teman. Jadi tujuanku di awal cuma itu, aku pengen punya teman, dikenal banyak orang gitu aja. Jadi motivasi awalnya cukup simpel ya Kak, cuman Iya. pengen banyak temennya gitu ya, dan sekarang tuh sudah malah semakin jauh, udah sampai duta ONS, keren banget sih Kak ya. Terus di samping motivasi gitu, tentunya kita juga punya ekspektasi atau harapan awal gitu Kak, kita tuh mau ikut itu tuh punya harapan gitu. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri gitu, apa sih Kak ekspektasi atau harapan awal Kak Alia buat masuk ke organisasi tertentu? Oke, karena ekspektasiku pengen punya banyak temen dan alhamdulillah juga itu beneran kesampaian ketika aku di Himanom itu aku punya banyak temen dan alhamdulillah satu frekuensi juga aku cukup bahagia ya menjalani kehidupanku di organisasi. Lalu di tengah-tengah itu timbul juga tujuan-tujuan, oh aku nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Aku nggak mau jadi mahasiswa yang ketika pulang matkul cuma pulang langsung pulang, kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah setelah itu ya udah aku fokus dulu kan di Himanomi. Setelah itu aku pengen juga jadi duta kampus dan btw teman-teman aku pengen jadi duta kampus itu jauh sebelum aku jadi mahasiswa karena aku punya salah satu kenalan ya kakak kelasku di SMA itu. Jadi pas aku masih SMA itu sudah sering banget lihat story-storynya tentang perdutaan, terlebih lagi tentang duta kampus gitu. Jadi pas aku jadi mahasiswa mau nih aku jadi duta kampus gitu. Jadi harapan tuh sudah jauh sejak SMA ya Kak. Iya. Oh, udah terplanning gitu pas SMA nanti pas kuliah pengen jadi duta kampus gitu ya Kak. Keren banget sih Kak. Terus dari sekian banyaknya pengalaman dari Kak Lea tuh, ada nggak sih Kak pengalaman yang menurut Kak Lea tuh sangat berkesan gitu dan sulit buat dilupakan?
Oke, sebenarnya semua pengalaman pasti berkesan ya. Tapi mungkin aku bakal jelasin satu tentang Himanomi dan satu tentang Duta Kampus ya. Kalau di Himanomi sendiri yang paling berkesan itu pas pemilihan Kahim Wakahim. Karena itu untuk pertama kalinya aku bisa pulang dari kampus tuh sepagi Oh itu. iya. Pulang dari kampus subuh-subuh kan. Jadi itu aku ngerasa kok aku nakal banget ya pulang dari kampus, dan itu pertama kalinya kayak aku ngerasa jadi anak nakal gitu loh, pulang-pulang jam segitu, berangkat dari rumah pagi, pulangnya juga pagi. Karena sebelum pemilihan itu aku ambil freelance kerja juga kan. Jadi setelah freelance aku langsung lanjut ke rapat RMP gitu. Kalau untuk duta kampus itu yang berkesan setelah aku selesai sih. Karena banyak banget job-job yang mulai masuk gitu ya. Itu yang paling berkesan. Dan di sela-sela seleksinya juga luar biasa sih, aku ketemu orang-orang yang hebat, teman-teman yang berkualitas banget dari seluruh fakultas yang ada di UNS. Iya. Berarti ikut organisasi atau di kampus itu pasti ya kak, kita tuh memiliki pengalaman berkesan gitu, entah itu sama teman-teman kita yang itu nggak bisa kita lupakan dan mungkin ya nggak bisa kita ulang lagi gitu Ya ya kak. benar. Terus nih kak, dengan kesibukan kak Lea sebagai itu tadi di Hima ataupun di Duta kan, kak Lea juga masih menyandang sebagai mahasiswa aktif gitu ya kak. Pernah nggak sih kalian tuh ada di titik kak Lea tuh bingung gitu membagi antara peran mahasiswa sama di organisasi itu, jadi kayak sulit buat membagi waktu gitu kak? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, pasti ini juga terjadi ke semua mahasiswa ya. Ketika kita ada organisasi, kita harus aktif di kuliah juga. Tapi aku punya satu hal teman-teman buat mengatasi itu. Kalau untuk jam kuliah kan pastinya nggak bertabrakan ya dengan kegiatan rapat. Tapi mungkin yang bertabrakan itu ketika tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan di jam-jam istirahat, tapi kita harus rapat gitu. Caraku mengatasinya pasti unik juga. Aku buat jadwal untuk diriku sendiri. Contoh nih ya, di bulan ini, bulan Juni, dari awal sebelum bulan Juni aku tuh udah ada beberapa list agenda yang pasti dan kemungkinan akan terjadi gitu di awal. Mungkin kalau dari awal bulan terlalu lama, aku bisa buat di awal minggu gitu. Di hari Senin aku ngapain, di hari Selasa aku ngapain. Dan itu bakal jadi apa ya, habit atau kebiasaan aku yang membawa aku sampai detik ini. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi itu teman-teman, kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama kayak kalian tuh bingung gitu membagi waktu buat kuliah, tugas-tugas kalian dengan organisasi, bisa dicontoh nih Kak ya, kita bisa membuat jurnal-jurnal kita ya Kak, kayak jadwal yang terjadwal gitu supaya kita tuh bisa balance gitu antara keduanya gitu. Terus karena gini Kak, banyak gitu mahasiswa tuh yang mengeluhkan gitu, bahkan mereka tuh sangat berempat gitu Kak, karena harus menyeimbangkan antara keduanya. Kalau dari Kak Alia sendiri pernah nggak sih Kak kayak merasakan di titik kayak capek banget, iya Jenuh. jenuh gitu? Ya, pernah banget. Kalau kita mengalami titik jenuh, bosan, ya udah, kita manusia kan, kita nggak punya kesempurnaan, kita pasti punya kekurangan. Caraku mengatasinya pasti dengan istirahat, istirahat dan cari kebahagiaan. Pasti teman-teman ini punya satu titik di mana kalian bisa senang gitu ya. Cari hal itu. Kalau dari aku sendiri, aku baru capek, aku baru sedih, itu aku lari ke olahraga gitu. Dan ketika aku udah olahraga, aku mengalami, oh bahagia lagi ya gitu ya. Capekku hilang. Kalau nggak sesimpel kalian rapat rapat rapat, kelas capek, pulang, udah nggak usah kemana-mana, istirahat di rumah. Setelah itu udah kan, kembali lagi harus ingat tentang tanggung jawab kita gitu. Oke, tadi sempat mention ya kakaknya, istilahnya dengan malah menggunakan teknologi gitu. Jadi Heeh. kayak kalau kita capek itu bisa ya kak, kita apa namanya, sisipkan hobi-hobi kita gitu. Jadi mungkin Mm-mm. bisa membuat refresh gitu ya kak otak Bener kita. banget. Oh gitu. Jadi juga gitu teman-teman, kalau kalian baru titik burnout gitu ya untuk menyeimbangkan keduanya, boleh kok kalian sekali istirahat, healing-healing juga bisa ya kak. Bener. Jadi nggak hanya muluk-muluk kena tugas organisasi ataupun kuliah gitu, karena tubuh kita kan juga butuh istirahat gitu ya kak, nggak baik kalau dipaksa terus menerus begitu. Sejauh ini kak, ada nggak sih kak pengalaman yang menurut kalian tuh berpengaruh gitu untuk pengembangan diri Mm-mm. kita, khususnya tuh mempersiapkan kita tuh untuk berkarir di masa depan gitu kak? Ada pastinya tentang Iya. komunikasi. Kalau kita sehari-hari kan nggak mungkin
lepas dari komunikasi, aku di himpunan juga nggak lepas dari komunikasi. Lalu manajemen waktu, gimana aku mengatur jamku belajar, gimana mengatur aku jam rapat gitu. Dan pastinya problem solving teman-teman, karena ketika kita menjadi mahasiswa bertemu dengan banyak orang berbagai daerah, kita kenalannya banyak ya. Jadi dengan karakter yang berbeda-beda, kita bisa tahu sifat-sifat manusia seperti ini dan bagaimana kita menanggapi orang-orang itu. Bener banget ya Kak Lia, karena di dunia kerja itu membutuhkan yang sesuatu yang kompleks guys, kayak manajemen waktunya ada, soft skillnya ada, terus juga butuh komunikasi gitu ya Kak. Jadi di organisasi itu kita dituntut untuk berkembang gitu segala itunya. Terus gini Kak Lia, kan ini banyak ya mahasiswa baru PE Mekanik Ekonomi yang baru masuk gitu, terus mereka tuh masih bingung, masih meraba-raba sendiri gitu. Mereka tuh pingin aktif organisasi tapi takut kalau dia aktif di organisasi itu bakal keteteran gitu akademiknya. Nah, menurut kalian sendiri tuh gimana Kak tanggapannya terkait anggapan mereka yang begitu Kak? Kekhawatiran kayak gitu pasti ada, apalagi untuk mahasiswa baru. Pesanku untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan pernah takut ya untuk mencoba, sisakan sedikit aja keberanian untuk memulai, karena tanpa kita memulai itu kita bahkan nggak akan bisa merasakan gagalnya. Sedangkan kegagalan menurutku adalah salah satu dari proses untuk bertumbuh. Jadi coba aja, ikuti satu aja organisasi, nggak perlu banyak-banyak, tapi satu aja diikutin, lalu berproses, lalu kalian akan mendapatkan hasilnya gitu. Iya, bener banget ya guys. Jadi organisasi tuh nggak sepenuhnya menjadi faktor kita tuh jadi keteteran akademik gitu. Justru di organisasi kita tuh belajar banyak banget terkait manajemen waktunya gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ya sudah selayaknya kita tuh sudah bisa mengatur hidup kita, memanage dengan baik begitu. Terus sebelum kita tutup sesi ini, boleh dong Kak Lia tuh memberikan apa ya tips and trick gitu buat maba-maba yang mau join ke sebuah organisasi begitu Kak. Oke, closing statement ya mungkin ya. Kalau Oke. tips and triknya dulu Oh, Kak. tips and triknya. Iya. Tipsnya, tentukan tujuan kalian di awal, nggak terlalu kompleks, nggak apa-apa, nggak terlalu terperinci, nggak apa-apa. Tapi ketika kalian memulai sesuatu, pastikan ada sesuatu yang ingin kalian raih gitu. Jadi jangan berjalan tanpa tujuan, berjalan tanpa hasil, berjalan tanpa arah gitu ya. Oke, tipsnya dari aku itu memulai, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kalian dan selalu berusaha. Nah, jadi itu ya kawan suara tips dari Kak Lea. Yang pertama tuh paling penting kita tentukan goalsnya dulu ya Kak. Kita mau ngapain, siapa yang mau kita tuju begitu ya Kak Lea. Jadi keren banget ya, kita sekarang udah mendapatkan banyak insight baru dari narasumber kita yang sangat-sangat inspiratif begitu Kak. Dari pengalaman-pengalamannya, terus juga solusi mengatasi masalah bagi waktu, terus juga solusi ketika kita burnout gitu ya Kak. Jadi kita udah banyak banget mendapatkan wawasan baru gitu begitu. Jadi sebelum itu mau terima kasih dulu kepada Kak Lea yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, pengalaman juga kepada kita semua, ke kawan suara. Semoga obrolan kita ini menjadikan bekal dan motivasi buat seluruh sobat kawan suara begitu. Sebelum kita akhiri sesi ini, boleh dong Kak kasih sedikit closing statement buat kawan suara supaya makin semangat gitu Kak. Oke, sedikit closing statement dan semangat buat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin barangkali ini lewat di beranda YouTube kalian, aku mau sedikit menceritakan bahwa dulu aku juga orang yang cukup pemalu, dan itu semuanya aku coba balik karena aku yakin ketika aku mendapatkan sebuah kepercayaan gitu ya, aku mencoba memanfaatkan hal itu karena menurutku sesuatu yang luar biasa itu tidak bisa dicapai dengan seenaknya. Jadi tangga-tangga kecil perlu disusun untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Dan untuk teman-temanku, jangan patah semangat, tentukan tujuan kalian di awal, raih semua itu. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap langkah kalian dan semangat. Jadi kata-katanya sangat ngena banget gitu ya Kak. Jadi jangan lupa kalian
hargai hal-hal kecil. Dari hal kecil Iya, itu kita bisa menjadi besar. Terus juga jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang hadir, begitu ya betul. Kak ya. Oke, cukup dari sesi kita ngobrol-ngobrol santai ini ya Kak. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di episode kawan suara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.